aku bakal jelasin dapatnya dari mana aja dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Jadi ini seperti yang tadi aku sebutkan, dapatnya dari gaji bulanan sama insentif plus sama tips. Nah, kita mulai dari gaji bulanannya. Gaji bulannya itu adalah berkisar dari 2750 sampai 3250. Jujur ini aku lupa. Soalnya per bulan selalu terima sudah plus sama insentif. Dan itu kan sudah kayak 3 tahun lalu apa ya? Iya, udah 3 tahun lalu. Ya, sama kayak tempat-tempat lain, sama kayak salon-salon lain. Kalau kita ngomongin gaji pokok, itu masih kecil. Gaji pokoknya tuh bisa dibilang 700 atau 900 gitu. Terus per orang itu suka beda-beda gitu. Jadi ada yang junior, ada yang senior. Ditambah uang makan, uang kecantikan, uang rajinan, insentifnya. Kita ngomongin insentif. Jadi insentif ini di tempat aku, tapi semua tempat pasti punya insentif lah ya. Insentif di tempat aku ini hitungnya adalah 5% dari harga treatment. Yang ini gue gak bakal lupa. Cina soalnya gue suka ngitungin ini insentif gue sendiri dulu. Gak mau gue dihitungin, tapi salah. Saya masih hitungnya manual, jadi ya takut salah. Boleh kan? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, kalian pikir aku Cina, gak apa-apa. Terus insentifnya tuh bisa berapa, Val? Untuk insentifnya ini, siap-siap ya, jangan shock. Aku bisa dapat, contekannya mana? Bisa dapat 1.400.000 sampai 2 juta lebih. Serius, nggak bohong. Loh, kalian mungkin akan bertanya ya, gila, kok banyak banget insentif cuma 5% dari treatment kok bisa sampai jutaan gitu. Nah, teman-teman perlu kalian tahu kalau treatment yang ada di tempat aku itu paling kecil harganya 350.000. Sedangkan yang favorit yang orang pasang itu sekitarnya 500.000. Dan tempat ini tuh sangat amat rame, beneran serius rame. Kita tuh sehari punya 6 slot yang bisa terisi. Ini totalnya 6 slot, itu kalau semua pasang baru itu 6 slot. Belum kalau yang refill itu 1 slot, aturan bisa jadi 2 kalau refill, kayak gitu. Jadi tingkat keramaian salonnya sendiri itu berpengaruh. Jadi semakin ramai salonnya, insentif kita semakin banyak dong. Jadi ini 500.000 itu 5%-nya ini loh, 25.000 loh, banyak loh itu. Kita punya 6 kali kesempatan. Walaupun memang nggak semua orang pasti pasang yang 500 ribuan, karena pasti ya ada lah yang pasang 350, ada juga yang pasang lebih mahal lagi, kayak sekitar 700, beda-beda. Paling mahal dulu ada yang 1 juta dan itu, tapi sangat amat jarang sih yang pasang yang 1 jutaan itu. Ya paling sering nih yang 500 ribuan ini sama yang 300 ribuan. Jadinya gue malu ya kalau 1.400.000 sampai 2 jutaan gitu, ya gimana-gimana gede. Tempat lain yang jual-jualan juga pasti ada yang lebih besar, cuman ya kalian lihatlah dari gaji segitu ditambah insentif segini tuh jadinya lumayan. Sekarang kita hitung dulu. Kita anggap aja, kita ambil tengah-tengahnya aja lah ya, gaji bulanannya kita anggap aja 3.000 lah. 3.000 kan mungkin ada potongan apa keterlambatan dan lain sebagainya, mungkin anggap 3.000 lah. Nah terus kita ambil si insentifnya tuh 1.500.000 aja lah, itu udah dapat 4.500. Kamu jadi terapis eyelash extension, kamu dapat 4.500, hampir sama dengan gajinya S1 awal masuk. Iya, S1 awal masuk di sini mungkin 45, 5, dan jadi aku bisa bilang kalau yang fresh graduate itu bisa aja gajinya ditekan serendah-rendahnya, maksudnya ya cukup nggak make sense lah ya untuk orang yang menempuh S1 gitu lah, menurutku nggak make sense. Ya bisa, gak usah bahas itu. Kita lanjut tips ya kan ada tipsnya juga. Kalau tips ini ya, kataku ini adalah hoki-hokian belaka. Nah aku pribadi nggak mau ngarep-ngarep gitu, karena satu, aku udah ada insentif. Kedua, ketimbang daripada tips ini ya, tips ini kan ibarat kata hoki-hokian. Kalau dia pengen ngasih sesuai prinsipnya ya, memang mau ngasih tip, mau ngasih lebih ke terapisnya, ya dia akan ngasih berapapun misalnya jumlahnya juga kita nggak tahu, nggak ada eksaknya. Ini kayak hoki-hokian aja, kayak kamu dapat rezeki lebih nggak hari ini. Tapi menurutku yang paling penting adalah lebih dari tips ini ya. Ya semoga ini juga bisa menjadi menjadi contoh untuk kalian. Daripada tips ini, kayak aku lebih penting dia tuh puas. Sungguh, aku lebih penting puas. Aku tuh orangnya gak mau nyagerke endok blorok, itu bahasa Jawa. Jadi kayak gak mau mengharap-harap yang belum pasti. Kalau insentif itu kan pasti ya. Jadi ketika dia puas, insentif dia punya aku. Karena apa? Dia bakal repeat ke aku lagi. Enak kan? Dan dia
juga ketika punya teman akan menyarankan ke aku kalau dia benar-benar puas sama servisnya aku. Terus kayak aku, karena dia puas, kita lebih gampang berkomunikasi, aku lebih cepat tahu maunya dia apa, dan kemudian enak, gak ada komplain. Aku tidur nyenyak, gak ada klien-klien yang balik dalam waktu 3 hari, itu aku paling gak suka. Soalnya aku merasa kayak dalam 2 jam itu ya aku berikan buat dia gitu loh. Ketika dia booking, banyak orang lain mungkin kayak peduli sama tips, suka marah karena nggak dapet tips. Jujur aku juga pernah mengalami ketika di saat aku menjadi customer, dan itu aku annoying banget karena aku adalah tipe orang berprinsip kalau tips itu adalah kerelaan aku pertama, ya kan. Apakah aku punya budgetnya buat ngasih atau enggak, ya kan, di saat itu. Karena kan memang gimana ya, emang bergantung sama rezeki yang ini kan, yang customernya kan. Jadi prinsip aku adalah begitu, dan aku memberikan tips ini berdasarkan puas apa enggak aku sama dia. Kalau aku pengen balik lagi sama dia dan aku berharap dia itu memperhatikan aku lebih, aku akan ngasih tips. Jujur aku orangnya kayak gitu. Oke, tapi kalau aku harus ngomong, tips ini ya sangat bervariasi. Bisa 0, bisa 50, bisa rentan dari 20 sampai 150, bisa sekali itu sehari dapat 200, bisa sangat bervariasi. Tapi rata-rata dalam per hari itu dapatnya di range 50 sampai 150. Ya pernah sih pasti dapat 0 tuh pernah. Seharian itu ngerjain beberapa klien, mungkin 4, mungkin 3, tapi benar-benar nggak ada yang memberi. Ya ada prinsip orang masing-masing sih, bukan kerelaan. Prinsip kan terserah orang mau ngasih tip apa enggak. Memang menjadi sebuah tradisi ya, kayak ya simpel aja gitu ngasih tip, tapi kan itu balik lagi prinsip orang lain. Sekarang masuk akal kalau misalkan bisa 6 juta rupiah gajinya per bulan. Lalu selanjutnya yang aku mau ngomongin adalah, enak nggak sih dengan gaji 6 jutaan itu tanggung jawabnya kayak apa? Kalau tanggung jawabnya sih jelas bertanggung jawab pada klien masing-masing, dan LSSN itu kerjanya kalau non-stop gitu pasti capek pasti. Aku ingat dulu tuh aku selalu pergi refleksi paling lama 2 minggu sekali, pasti pergi refleksi karena memang capek. Terus kan ya sangat susah menyempatkan diri untuk olahraga, jujur susah. Kalau jam kerjanya kan full shift, jadi lumayan nyiksa sih, dan banyak salon tuh biasa kayak gitu karena kan akan susah ya milih-milih terapisnya ya. Kalau tiba-tiba ada salah satu terapis yang kayak sudah berakhir shiftnya atau belum datang shiftnya gitu. Ya, jadi kalian bayangin aja kalau kerja jam 10 dan jam 10, waktu buat diri sendiri itu pasti kurang. Kayak kita juga harus nyampe sana sebelum jam 10, kita harus bersiap-siap. Yang belum dandan pasti bakal dandan, terus sebelumnya itu kita harus bersih-bersih. Dan pulang juga pasti nggak langsung bisa tidur, ya harus mandi, harus ngurusi rumah lah, masa nggak mau rapi-rapi ya kan, dan lain sebagainya. Interaksi sama orang di tempat tinggal, kayak aku juga harus interaksi sama penjaga kosku gitu ya kan, teman-teman sekitar aku, tetangga-tetangga gitu kan ya. Tapi kalau harus memberikan testimoni ya aku menikmati aja sih. Iya, buktinya aku tahan aja kok kerja 10 sampai 10 itu. Cuman memang ada pemikiran ini ya, wah ini kalau gak berubah ini gini terus after 2 tahun gak akan mau gitu. Enggak lah, ngomong lah yang bener aja gitu kan, sampai cari-cari jalan. Apalagi aku ngerasa nggak begitu berkawan ya aku memang orangnya susah bergaul, tapi mungkin karena memang semuanya gak ada waktu bergaul ya, karena kita sangat amat full. Kapan lah kita mau mengerti teman kita, mau mempererat hubungan persahabatan gitu. Jadinya bener-bener cuma sebatas rekan kerja, sejawat, udah gitu aja, tapi nggak bener-bener develop friendship yang gimana, yang maksudku yang bener-bener bisa care, bisa ngerti dia tuh orangnya kayak gimana, tuh nggak bisa. Jadi aku bener-bener kayak planning, wah ini habis 2 tahun gak bisa lah kayak gini nih. Apalagi kalau jam kerjanya nggak mau dikurangi, waduh big no, kayak usah cari yang lain. Karena aku memang ingat aku kayak nekat gitu sih, maksudnya termasuk ini udah settle dari gajinya, tapi ya masa aku pengalamannya cuma gini aja, aku harus cari pengalaman yang lain, kayak menantang diriku sendiri gitu loh. Apalagi kalau udah gak ada tantangannya lagi menjadi terapis. Terus ada juga sebenarnya cerita kalau ternyata bekerja kantoran yang pas aku alami mengecewakan juga. Makanya itu cikal bakal aku buka lagi usaha ginian yang perorangan, soalnya aku juga kayak kangen gitu loh. Aku dulu setiap hari masang alas ekstensi, sekarang nggak pernah masang. Udah ya mas lah, kalau dapat lah perorangan lah.
Ya kalau mau ceritanya komen. Gak, itu gak terlalu penting kok. Cuman kayak mau apa ya, mau dapat motivasi ya, soalnya kan aku waktu mulai ini juga agak struggle gitu kan, agak struggle ya. Kalau mau dapat motivasi, cuman aku bukan bercerita apa nanti ya kayak gini lah, kayak motivasi aja sampai motivasi gitu. Boleh lah komen nanti, coba lah pikirkan mau tak buka apa enggak. Nah terus kerjaan ini tuh kan kita kan di training, karena kan dari awal nggak bisa di training menjadi bisa sama si bosnya. Ini kita harus di kontrak 2 tahun. Nah dan percayalah ya, kalau kamu agak apa ya, agak padat gitu ya, dan ngerasa sesak dengan kerjaannya, agak ngerasa apa ya, aduh kok capek, kok bener-bener nggak ada waktu untuk istirahat. Ketika kamu ini ya di kontrak, dengan embel-embel kontrak ini tuh kamu makin merasa sesak. Ya ampun, aku tertahan di sini tanpa jalan keluar. Kayak gitu. Tapi memang harus tahan, soalnya kan mereka memberikan ilmu ke kita kan. Kalau kita tiba-tiba kabur gimana? Jadi rasa banyak tempat tuh kayak gitu. Kecuali kalau kamu memang datang ke situ ketika sudah bisa. Tuh, tapi tempatku ini gak mau menerima orang yang sudah bisa, karena kalau bahasa Chinese-nya tuh ngaraninnya mokong. Mungkin bahasa Chinese tuh Jawa ya, tapi ini sih kayak mokong tuh kayak metehek gitu loh, sok tahu nanti. Nah tapi untuk mencapai gaji segini, karena kan nanti ini kayaknya bakal ada aja lah ya yang protes, soalnya memang semakin tahun kesini ya, aku merasa walaupun UMR naik, gaji orang tuh tetap banyak banget yang apa ya, yang nggak sesuai gitu loh. Kayak gak cuma terapis, tapi kayak satpam, cleaning service, itu kayak banyak yang gaji itu kayak gak sesuai sama yang seharusnya diupahkan gitu kan. Masih ada harusnya, misalkan nih harusnya 13,5, mereka cuma dapat 29, kadang 27. Pokoknya bener-bener kayak gitu, serius ya, namanya juga dunia kerja. Ntar ada yang protes. Ya kalau mau protes gak apa-apa, silakan. Cuma di tempatku dulu kayak gini ya, aku gak melebih-lebihkan. Ngapain juga orang cuma buat konten, gak ada untungnya juga sama aku ya kan. Kalau aku mau lebih-lebihkan, tak tulis aja sekalian 10 juta kan, 2 digit enak, clickbait. Ini sejujurnya, tapi untuk mencapai tahap segini ya kamu harus jadi senior. Mungkin kalau junior kamu dapatnya lebih kecil, karena kan kayak kalau masuk junior kayak ada aja lah ya omongan tokonya, omongan salonnya kayak, aduh kamu nggak bisa terima insentif dulu, saya masih baru. Gak etis lah, kamu kan masih baru terus kayak langsung dapat insentif. Iya kalau kerjaanmu benar ya, istilahnya memang salonnya melakukan kerjaan tuh benar apa enggak, tapi ya memang kamu baru. Iya, soalnya memang kalau masih 3 bulanan itu tuh maksudnya ajaran loh, kayak masih baru belajar, memang handle-annya masih beda sama yang sudah benar-benar biasa tuh beda. Dan memang agak takut ya, agak deg-degan gitu loh, orangnya ini puas apa enggak, beneran suka apa enggak. Terus kan dalam penyampaian dan dalam menerima apa yang customer ngomong tuh kadang nangkep maksudnya customer beda. Nah kayak gitu, jadi memang kamu harus jadi senior dulu dan harus apa ya, harus bisa melayani customer dengan baik. Dalam artian gini, kalau customernya pengen ngomong, kamu harus ladenin ngomong tapi tanpa melewati batas. Itu ya kataku ya, kamu harus bisa membaca lah, dia mau kamu selain terapis tuh mau menempatkan dirimu tuh sebagai apa lagi gitu loh. Nah terus kayak, atau orangnya mau istirahat, bener-bener pure istirahat, kan kamu juga harus memberikan servis yang memuaskan. Walaupun terlepas dari LS-nya itu sudah puas apa enggak, kan kamu juga harus menjaga loh. Kamu harus menjaga dirimu supaya tetap nggak berisik. Kamu harus menjaga tanganmu tuh untuk terlalu nyaman di atas jidat dia, di atas dahi dia, kayak gitu. Terus jadi kalau kamu sudah mastery lagi, sudah menguasai apa ya ngomongnya ya, ke tata keramaan terapis lah. Tata krama, iyalah butuh lah kita ini tata krama. Bagi mereka tuh kan klien, mereka pasti dengan membayar jasa kita kan pasti mau yang sesuai, yang mau dia mau digimanakan ya toh. Bener yang klien tuh kalau bisa sayang ya sama kita ya, aduh aku tuh sampai apa ini, sampai kayak aduh jangan beginilah, aku jadi malu gitu loh. Beneran kayak sampai dikasih buah gitu kan, dicariin, nggak waktunya ini, nggak waktunya datang, nggak waktunya kita, nggak waktunya apa, dia lewat itu bawain buah, bawain permen. Ya ampun, kita ponakannya ya kan. Aku sangat mengingat itu karena kayak untuk seseorang yang outsiders ya, orang asing, aku kayak kok bisa baik, kok bisa tiba-tiba ingat aku gitu loh, tengah-tengah hari ingat aku. Terus kayak ya udahlah, dia mengambil action, ini ada buah ya gak apa-apa lah, buah aku di kulkas dibungkus terkasih aku. Itu kan kayak wah, siapa rek mau aku mau beli buah kerja aku dari jam 9 10, nggak mungkin beli jus. Saya kalau inget saya bagus minum jus, kalau enggak emang ya enggak.
Ya, tapi seperti yang kalian lihat, berkat aku pernah di salon, sekarang aku bisa dapat pendapatan mandiri karena memang aku punya kemampuan kalian, tapi karena aku dulu pernah kerja di salon itu, jadi ya sama sekali nggak buruk ya, orang punya jalannya masing-masing. Tapi kalau aku bisa bilang, untuk terapis ini gajinya oke dan sangat menjanjikan sih, serius. Kalau kamu memang konsepnya adalah pengen kerja ya, pengen bener-bener cari uang, nggak terlalu mentingin balance life. Kalau aku kan mentingin balance life ya, kayak aku bakal bener-bener kehilangan semangat kalau melakukan kayak kerja terus gitu ya kan, terus aku nggak bisa beristirahat di saat aku pikirannya jenuh. Itu aku bukan tipe yang kayak gitu, aku tipe yang balance. Tapi kalau kalian memang aku 2 tahun ini, 4 tahun ini kayak bener-bener mau cari uang, nanti aku punya goal ini, misalkan aku mau buka toko ini dan lain sebagainya, ini salah satu peluang yang bagus. Kamu nggak perlu S1, kamu pun akan mendapatkan training, cuma kamu harus sabar. Kalau pas training biasanya kamu cuma akan dikasih tempat tinggal dan uang makan, itu aja, kamu belum dapat gaji, tapi worth it sih, serius worth it. Terus ini aku juga lagi buat konten, berapa sih rata-rata pendapatan pemula eyelash yang perorangan itu bisa dapat berapa. Wah, itu juga fantastis sih. Kita ya, misalkan pemula baru awal belajar eyelash, kamu bekerja 4 jam sehari, 5 kali seminggu bisa dapat 8 juta. Nanti gue bikinin kontennya dan gimana caranya kamu bisa sampai ke level itu. Tak bagiin tipsnya nanti, mumpung kita juga lagi kayak gini kan, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, kita pikirin aja lah ya ke depan masa depan kita enaknya gimana ya kan. Apalagi ini kan enak bisa buat sampingan doang gitu, nggak asal kita pinter-pinter atur waktunya. Ibu rumah tangga pun bisa, karena ini kan bisa dikerjakan di rumah kita sendiri, bisa kayak gitu, namanya home studio. Nanti kalau kalian bingung, bilang nanti tak bikinin kalau namanya kontennya, nanti aku bantu kalian buat buat guide, buat menuntun pikiran kita tuh berpikirnya ke arah mana, positifnya tuh ke mikir apa enaknya, pentingnya tuh kita mempersiapkan apa aja. Bakal tak siapin, aku juga nganggur soalnya. Aku jadi budak kalian aja, aku memang selalu budak wanita aku itu, percayalah. Kalau dibilang menyarankan untuk bekerja sebagai terapis kecantikan, iya aku menyarankan aja sih, soalnya kan juga ya kayak tadi aku bilang, kamu nggak perlu lulus S1, peluang income-mu juga lumayan banget daripada kamu kerja kantoran juga uangmu bisa habis kan buat gaya hidupmu. Kalau kita mah ya kamu ikutin gaya hidup yang kayak minum Starbucks setiap hari, nongkrong juga bisa pakai uang tip, pinter-pinter aja ngaturnya, bisa banget, malah lebih aman kita kalau daripada pekerja kantorannya tapi ini yang nggak pernah dapat ceperan ya, jadi kita lebih aman gitu loh. Kita ada yang uang terima per hari, ada uang yang pas per bulan, aman gitu, enak. Sebenarnya kalau bekerja non-stop dari jam 10 sampai jam 10 itu ya, meskipun itu salah ya karena 12 jam, tapi benar-benar ngebantu kita untuk menjalani hari itu dengan cepat, serius. Jadi kayak kalau kita punya pikiran apa dan lain sebagainya, punya masalah yang belum diselesaikan, kita menyalurkan dengan bekerja kayak gini nih, enak sumpah. Gak bakal mikirin kamu punya masalah apa segala macam, utang, wah kumpulin aja udah itu uangmu harian, itu tips, bayarin utang kamu lama-lama, waduh semua masalah beres, bisa berpikir tenang. Sekarang kerja, nanti pulang pikiran kamu off, kamu bisa dengan jernih memikirkan masalah kamu serius. Kalau punya masalah itu kamu bisa lebih keras dengan cara ya bekerjalah sampai ke tulangmu. Ya aku ngasih motivasi apa sih gue? Iya, jadi gitu. Untuk kalian yang suka berpikir kalau gaji terapis itu kecil, atau kita tuh sering kayak orang yang kurang gaji gitu, enggak sama sekali. Takjub juga aku bisa bikin konten ini, bisa ya. Mending gue bikin konten biar eyelash biar eyelash awet 2 bulan ya nggak? Mending. Tapi konten ini dulu nih yang selesai loh, hebat nggak gue? Ini flashback masa-masa lalu, buset dah. Informatif nggak sih ini? Ya udah, intermezzo aja lah. Sekali-sekali, siapa tahu ada yang bisa lebih semangat mendengar ini ya kan? Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Saya kemarin habis gak tidur 24 jam, kemarin yang lagi juga susah tidur. Sekarang dengan ngoceh terus begini kayak burung beo, saya bisa ngantuk. Terima kasih. Oke lah kalau begitu, tetap sehat, tetap termotivasi, badai pasti berlalu.
Kita harus bertahan. Melihatlah kepada orang-orang yang patut untuk dilihat. Jangan melihat ke yang enggak. Ya. Kok sambung Inggris. See you again on my next video.